Kalau ikan koki, waduh, repot dah. Standarisasinya menurut saya ikan mas koki itu wajib menggunakan wadah. Selamat datang para pengguna elemen air dan penghobi ikan goldfish. Di channel ini saya akan membagikan tips dan trik, eksperimen, dan review produk dunia air. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, dan kalau bermanfaat silahkan di-share. Oke, lanjut gas. Hai sahabat goldfish, berjumpa lagi bersama saya dalam waktu dan gelombang yang sama. Bagaimana mudiknya, lancar semua? Macet, waduh repot dah. Oke lah, mudah-mudahan semoga selamat sampai tujuan, kembali ke rumah sahabat masing-masing ya. Jangan lupa dicek si buncitnya. Apakah masih hidup atau sudah kongit? Oke, mudah-mudahan sehat semua ya ikannya. Oke sahabat, kemarin saya sempat menyinggung tentang media mekanis yang terendam dan media mekanis yang tidak terendam, itu mana yang bagus dan apa kelebihan serta kekurangannya. Oke, sedikit mengisi waktu luang, saya akan share tentang topik itu ya. Oke, lanjut kita check it out. Oke, kita nyalakan dulu guys lampunya. Oke, boom. Oke, dilanjut sahabat. Sebagaimana yang sudah saya singgung di konten sebelumnya, bahwa apakah media mekanis ini bagusnya tenggelam atau tidak tenggelam gitu ya. Oke, jadi kita akan ngobrolin topik itu ya. Dalam lingkup yang luas sahabat ya, media mekanis dalam ruang lingkup yang luas itu umum dipakai di kolam gitu ya. Apalagi kolam koi ya, semua media mekanisnya tenggelam ya. Di kolam fiber itu pun media mekanisnya tenggelam ya. Kalau bicara dalam ruang lingkup yang lebih sempit seperti di akuarium, mungkin ada sahabat yang menggunakan back filter, filternya di belakang, atau filternya yang di samping, atau sistem sump filter, itu semuanya mekanisnya tenggelam ya. Artinya berarti media mekanis yang tenggelam itu ya berarti bagus ya, tidak masalah, tidak ada problem dengan syarat sistem filtrasinya yang bagus gitu ya. Seperti sump filter ya, itu di sump filter kan disimpan di bawah ya, yang mana sump filter itu kadang itu sama ukurannya dengan akuarium ya, setengahnya mungkin ya. Jadi mekanisnya di situ banyak ya. Mungkin ada yang menggunakan jepmet, mungkin ada yang menggunakan jaring nelayan, apapun itu ya, asal susunannya yang benar, maka itu tidak masalah, tidak problem ya, tetap bagus, berfungsi secara maksimal. Bahkan sump filter itu sudah umum digunakan sama penghobis yang sudah pro gitu ya sebetulnya. Makanya cita-cita saya satu lagi nih, pengen punya sump filter ya. Jadi media mekanis yang tenggelam itu bagus ya, tidak ada masalah. Cuma kalau bicara kita dalam talang filter yang lebih kecil seperti ini sahabat ya, anggaplah ini talang filter ya, talang filter PVC yang sahabat punya tanpa ada wadah media mekanis ini, lalu sahabat menyimpan media mekanis di sini, media bakteri ya, berarti chamber media bakterinya 2 dan di sini media mekanis ya. Itu harus terima siap resikonya. Apa resikonya? Yaitu yang pertama, rawan banjir sahabat ya. Dengan filter yang seperti ini, media mekanisnya tenggelam, itu sepengalaman saya itu akan rawan banjir. Sahabat harus sering mengecek keadaan filter sahabat yang digunakan ya, apalagi dengan populasi ikan masukinya yang banyak ya. Itu pasti kan cepat banjir. Kalau udah banjir sahabat, yang dikhawatirkan itu adalah kotoran yang ada di sini yang harusnya tersaring oleh media mekanis, dia akan masuk ke media bakteri ya. Kalau kotoran ikannya masuk ke media bakteri, maka media bakterinya akan akan terganggu ya. Jadi bakteri baiknya tidak bisa berkembang dengan baik karena lubang-lubangnya itu jadi banyak kotoran ikan ya. Itulah makanya yang dikhawatirkan, kekurangannya ya. Kalau berbicara kelebihan dengan filter seperti ini ya, kita bicara filter yang seperti ini yang disimpan di atas akuarium,
itu terlihat lebih clean emangnya juga ya, lebih simple, tidak ada tumpukan-tumpukan seperti ini sahabat ya. Lebih clean, lebih simple, dan beban ke akuariumnya pun tidak terlalu berat ya. Oke, itu media mekanis yang tenggelam. Jadi kalau sahabat masih menggunakan seperti ini ya harus sering cek media mekanisnya apakah sudah banjir atau belum ya. Nah, pengalaman saya seperti itu. Bahkan sebelumnya sahabat ya, yang kekurangan selanjutnya dengan media mekanis terendam itu sahabat ya, jadi kotoran ikan pun akan rawan terlarut ya, hancur, terlarut, dan akhirnya melewati kapas-kapas yang kita sediakan ya, baik itu JPET, biofilm ataupun kapas putih, karena sudah lama tidak terendam, dia akan mungkin hancur gitu, larut gitu. Jadi rawan seperti itu ya. Jadi nanti akan masuk ke media bakteri ke sini ya. Jadi pengalaman saya seperti itu juga sih, ketika saya pernah menggunakan PPC ini, bukan PPC ya, yang talang filter tapi kaca ya, sama tapi modelnya seperti ini. Seminggu sekali kan saya water change. Ketika saya membersihkan, yang saya heran kenapa media mekanisnya itu bersih ya, tidak ada kotoran baik di media JPET ataupun yang di biopomnya. Itu kotorannya agak ada hilang gitu. Asumsi saya itu hancur gitu, hancur, terlarut dengan air, dan loss gitu ya, ke chamber selanjutnya. Makanya media bakterinya jadi cepat kotor ya. Seperti yang sahabat lihat di talang PPC talang filter kaca yang saya di atas itu sama, sistemnya mekanisnya tenggelam ya. Cuma dia ada saringannya lagi. Bahkan hampir mirip seperti sistem pelampoi sebetulnya ya. Jadi di wadah pompanya itu ada pengendapan dulu ya. Jadi kotoran si ikan itu ngendap dulu di situ kadang banyak. Makanya kalau saya membersihkan mekanis itu kadang di situ juga saya sedot ya. Lalu dia masuk ke chamber mekanis, di situ saya ada saringan lagi ya, saringan halus. Bahkan saya juga kadang menambahkannya dengan kapas putih ya. Harapannya kalau andai pun itu kapas putihnya kotor gitu, dia akan loss dan tetap akan masuk ke JPET gitu ya. Ada halangannya lagi gitu. Jadi yang ini mekanis yang talang kaca saya ini maksimal 1 bulan saya bersihkan ya, maksimal 1 bulan saya bersihkan. Kalau populasinya seperti sekarang cuma ya 10 ekoran ya. Sebetulnya ikan saya itu banyak ya, cuma banyak yang nasir gitu, bingung. Jadi ada saudara main ke sini lihat ada yang suka ya, deal-dealan ya, untung sedikit ya, udahlah diambil daripada saya kirim yang beli jauh online gitu ya, dari risiko kematian ya udah dikasih aja. Jadi makanya ikan yang di bawah tuh sedikit gitu ya, tinggal sedikit lagi. Saya belum hunting lagi nih sahabat. Oke, kembali lagi fokus seperti itu sahabat ya. Jadi filter yang tenggelam itu, mekanisme yang tenggelam itu baik ya, bagus, asalkan sistem filtrasinya yang bagus gitu ya. Yang bagus itu dalam arti ya seperti sun filter gitu ya, itu sudah rekomen lah, bagus itu ya, sudah umum digunakan seperti itu, no problem. Tapi kalau sahabat hanya PPC seperti ini tanpa ada media mekanisnya ini, jangan berharap lebih sahabat ya. Andai pun sahabat punya ikannya, jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak dulu ya. Kalau di tank untuk mekanis yang terendam ini ya usahakan maksimal 5 ekor lah ya untuk ikan koki yang jumbo-jumbonya. Sebab ya seperti itu, karena koki itu kan kotorannya banyak sahabat ya. Beda dengan ikan yang kecil-kecil ya, ikan glowfish atau manfish ya, ini media mekanisnya terendam itu no problem, itu udah maksimal lah, udah bagus gitu ya untuk ikan kecil-kecil. Nah, kalau ikan koki, waduh repot dah. Standarisasinya menurut saya ikan mas koki itu wajib menggunakan wadah khusus media mekanisnya lagi ya, seperti ini. Baru dia maksimal gitu ya. Oke, itu media mekanis yang terendam seperti itu sahabat ya. Selanjutnya media mekanis yang kering alias tidak terendam alias seperti ini sahabat ya. Kelebihannya bicara di talang filter ya, PPC ya. Kalau yang seperti tadi kan ruang lingkupnya luas. Kita berbicara dengan talang filter PPC-nya atau talang filter kaca. Kelebihannya berarti kan yang sebelumnya ini digunakan media mekanis berarti jadi media bakteri. Akhirnya
wadah media bakterinya jadi lebih banyak ya, jadi 1, 2, 3, jadi ada 3 chamber nantinya. Nah itu jadi mekanisnya ada di atas gitu. Jadi ya bagus menurut saya ya, media mekanis seperti ini udah umum digunakan, saya lihat-lihat di grup juga ya, seperti ini ya. Ini idealnya untuk pelihara akuarium lah, kalau PVC udah mantap seperti ini, cukup ya. Nah, susunannya mekanisnya seperti yang sudah saya review ya, jet mat, biopom dan kapas putih ya, seperti itu. Selanjutnya di sini dengan sistem seperti ini ya, kan nanti kalau air yang jatuh ke sini loss ke bawah ya, itu menambah larutan oksigen juga berarti ya, dia akan terciprat di bawah gitu ya, di bawah. Jadi akan ada larutan oksigen lagi gitu ya. Jadi barulah dia mengalir. Nah, dengan media mekanis yang kering seperti ini sahabat, fungsi dari mekanis ini akan lebih maksimal. Kenapa? Sebab dia tidak terendam ya, tidak terendam. Jadi akan lama membersihkannya ya. Pengalaman saya seperti itu. Sama seperti box filter ini pun sama, lama saya membersihkan mekanisnya gitu ya. Apalagi dengan populasi ikan yang sedikit, bisa 1 bulan itu baru saya bersihkan gitu. Tapi untuk air water tank tetap saya bersihkan. Kalau untuk ganti air seminggu sekali tetap saya ganti gitu ya. Cuma mekanisnya ini gitu, mekanisnya aja yang nggak diganti. Nah seperti itu sahabat. Nah untuk media mekanis kering ini, asalkan jatuh airnya sahabat ya, jatuh airnya merata ya, usahakan merata. Jadi pakai pipa lagi, lubang-lubangi, biar kotorannya itu ikut merata gitu. Dengan media mekanis yang tidak terendam seperti ini, kita tidak terlalu sering mengecek dia banjir atau tidak ya. Sepengalaman saya seperti itu, dia tidak akan banjir gitu ya. Tapi kalau lama-kelamaan sih banjir juga gitu ya. Cuma pengalaman saya dengan ideal 1 minggu saya ganti air gitu, dilihat ini nggak banjir gitu ya. Cuma memang amannya gitu ya, seminggu sekali ya udah kita bersihkan gitu ya, amannya gitu, mekanisnya kita bersihkan berikut dengan sekaligus ganti air gitu ya. Oke, seperti itu sahabat ya. Jadi yang mana yang bagus, dua-duanya juga bagus ya, baik media mekanis yang terendam itu bagus dengan syarat yaitulah sistem filternya yang bagus gitu ya, yang luas, artinya bukan bagus ya, maksud saya luas gitu ya, seperti di sump filter atau seperti kolam fiber gitu kan, itu luas juga ya. Atau yang menggunakan back filter itu lumayan, mekanisnya bisa numpuk banyak ke bawah ya. Atau back filter atau filter samping sama seperti itu ya. Jadi mungkin syaratnya seperti itu saja sih. Kalau pengen maksimal ya wadah chamber mekanisnya, kalau mau terendam ya mungkin harus agak luas gitu ya. Oke, jadi kalau yang seperti tadi sahabat hanya baru seperti ini ya sudahlah, nikmati saja dulu ya, nikmati saja dulu dengan syarat ikannya jangan dulu di up gitu ya, jangan dulu diperbanyak gitu ya, soalnya filternya belum mumpuni gitu. Nanti kalau ikannya nambah lagi ya seperti pengalaman saya, ikannya nambah lagi, waduh lama-lama filternya jebol, akhirnya di upgrade pakai wadah mekanis lagi. Udah wadah mekanis lagi seperti ini, ada rezeki lagi, di upgrade lagi, diganti dengan talang kaca. Talang kacanya sudah bagus, akuariumnya kurang luas, di upgrade lagi akuariumnya. Itu gak ada ujungnya lama-lama ya. Oke sahabat ya, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya tentang topik ini ya. Silakan sahabat bisa memutuskan gitu ya, atau disesuaikan dengan budget mungkin lebih baiknya ya. Oke, sampai di sini dicukupkan dulu, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Next video kita berjumpa lagi. Thank you, dadah.